Cara perkembangan tes psikologi. Tes psikologi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan, kepribadian, bakat, minat, maupun kondisi psikologi seseorang secara objektif. Kemudian ada perkembangan tes psikologi. Dimulai dari masa awal. Pengukuran kemampuan manusia dilakukan sejak zaman kuno, terutama di Tiongkok melalui ujian pegawai kerajaan. Kemudian ada Francis Galton tahun 1822 hingga 1911 disebut pelopor psikometri, mengembangkan pengukuran kemampuan sensorik dan intelektual. Dan kemudian juga ada James McCandless tahun 1860 sampai 1944. Pertama kali menggunakan istilah mental test, De Alfred Binet dan Theodora Simon mengembangkan tes kecerdasan pertama kali pada tahun 1905 bertujuan mengidentifikasi anak yang membutuhkan pendidikan khusus. Lalu Charles Spearman mengembangkan teologi faktor, dan perkembangan modern muncul berbagai tes kecerdasan, kepribadian, minat, bakat, neopsikologis, dan tes klinis. Yang kedua ada konsep dasar statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan interpretasikan data. Fungsi dari statistik yaitu yang pertama, mendeskripsikan data, kedua, menarik kesimpulan, ketiga, menguji hipotesis, keempat, menentukan kualitas tes. Ada jenis-jenis statistik yaitu yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah menggambarkan data, contohnya mean atau rata-rata, median, modus, varians, dan simpangan baku. Yang kedua ada statistik interversial. Ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel menuju populasi. Yang ketiga ada distribusi norma. Distribusi norma merupakan distribusi data yang berbentuk kurva lonceng. Ciri-ciri ada simetris, mean sama dengan median sama dengan modus. Sebagian besar data berada di tengah, sekitar 68% berada dalam kurang lebih 1 SD, 95% berada dalam kurang lebih 2 SD, 99,7% berada dalam kurang lebih 3 SD. Distribusi norma sangat penting karena banyak menganalisis psikometri, mengonsumsi data, mengikuti pola. Keempat, ada persentil. Persentil menunjukkan posisi seseorang dibandingkan kelompoknya. Contoh, persentil 80 berarti skor individu lebih tinggi daripada 80% peserta. Kegunaan: 1. Menginterpretasi hasil tes, 2. Menentukan kategori kemampuan, dan ketiga, membandingkan individu. Kemudian yang kelima ada kemiringan tes. Kemiringan tes menunjukkan bentuk distribusi data, yaitu yang pertama ada Zweighannes positif, ekor panjang di kanan, banyak peserta memperoleh nilai rendah. Zweighannes negatif, ekor panjang di kiri, banyak peserta memperoleh nilai tinggi. Zweighannes 0, distribusi normal. Yang keenam, mendefinisikan tes. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis untuk mengukur atribut psikologis seseorang. Karakter tes ada objektif, valid, reliabel, standar, praktis. Kemudian yang ketujuh, memilih metode scaling. Scaling adalah pemberian skor terhadap respon. Ada beberapa metode yaitu yang pertama Likert, sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Turstone memberi bobot berbeda pada setiap pertanyaan. Goodman, kemudian ada jawaban ya atau tidak.
ada semantik diferensial menggunakan pasangan kata berlawanan. Yang kedelapan, menyusun soal-soal tes. Ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan tes. Kedua, menentukan aspek yang diukur. Ketiga, menyusun kisi-kisi. Keempat, menulis butir soal. Dan yang kelima, ada validasi ahli. Keenam, uji coba. Ketujuh, analisis butir. Dan kedelapan, revisi. Kemudian menyusun tes final. Prinsip penyusunan soal, bahasa jelas, tidak ambigu, satu indikator satu soal, tidak menyinggung sarah. Yang kesembilan, ada konsep reliabilitas tes psikologi. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil pengukuran. Tes yang reliable memberi hasil yang relatif sama bisa diulang. Jenis-jenis reliabilitas ada tes, retest, kemudian parallel from, speed halt, internal konsistensi, ada interpretasi, yaitu 0,90 sama dengan sangat tinggi, 0,80 sampai 0,89 tinggi, 0,70 sampai 0,79 cukup, kurang 0,70 perlu untuk diperbaiki. Ke-10 ada konsep validitas tes psikologi. Validitas adalah sejauh mana tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada jenis validitas, yaitu yang pertama validitas isi, kemudian kesesuaian isi dengan tujuan, dan ketiga validitas konstruktur, keempat kesesuaian dengan teori psikologis, dan kelima validitas kriteria. Yang ke-11 ada analisis item kualitatif dilakukan sebelum uji coba. Yang diperiksa yaitu ada bahasa, ada tata kalimat, ada kejelasan, kesesuaian indikator, potensi bias dilakukan oleh ahli. Ke-12 ada analisis item kuantitatif. Analisis item kuantitatif dilakukan setelah uji coba yang dianalisis, yaitu yang pertama, tingkat kesukaran, menentukan mudah atau sulitnya soal, daya pembeda, penentu kemampuan soal membedakan peserta pandai dan kurang, kolerasi item total, melihat hubungan item dengan skor total, distraktor khusus soal pilihan ganda. Yang ke-13 ada revisi instrumen. Revisi instrumen ini dilakukan setelah analisis dilakukan revisi terhadap soal yang tidak valid, bahasa yang kurang jelas, item dengan daya yang rendah, item terlalu mudah atau terlalu sulit. Tujuan dari revisi ini untuk meningkatkan kualitas tes, memperbaiki validitas, dan memperbaiki realitas. Publikasi tes. Sebelum dipublikasi, kita perlu untuk yang pertama standarisasi, kemudian manual tes, norma, bukti validitas, bukti realitas, petunjuk administrasi, petunjuk penskoran. Yang ke-15 ada tes individu. Tes individu ini dilakukan kepada satu orang. Kelebihannya untuk mengobservasi lebih mendalam, hubungan lebih dekat, cocok untuk asesmen klinis. Kekurangannya memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang tinggi. Contohnya kecerdasan individual, wawancara psikologis. Dan yang ke-16 ada tes kelompok. Tes ini diberikan kepada banyak peserta secara bersamaan. Kelebihannya cepat, efisien, biaya lebih murah, tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya tidak dapat mengamati perilaku secara
pengawasannya lebih contoh dari tes kelompok yaitu tes memasuki perguruan tinggi, tes CPNS, dan tes bakat kelompok. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah tes psikologi merupakan alat ukur ilmiah yang digunakan untuk menilai berbagai aspek psikologi. Penyusunan tes harus melalui tahapan yang sistematis, mulai dari menentukan tujuan, menyusun butir soal, memilih metode pen skalang atau scaling, penguji validitas dan reliabilitas, melakukan analisis item secara kualitatif maupun kuantitatif, revisi instrumen sehingga melakukan standarisasi dan publikasi, pengusahaan konsep statistik seperti distribusi normal, persentil, dan kemiringan distribusi juga sangat penting karena menjadi dasar dalam menginterpretasikan hasil tes secara objektif. Dengan demikian, tes psikologi yang baik harus memenuhi syarat yang valid, reliabel, objektif, berstandar, dan mampu memberikan informasi yang akurat untuk kepentingan pendidik dalam organisasi maupun praktek psikologi.